warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, terima kasih Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara yang berjudul pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tentunya Ibu pasti pernah mengalami kasus-kasus ataupun permasalahan-permasalahan baik itu yang dihadapi oleh rekan-rekan guru maupun murid-murid di sekolah. Nah, di sini nantinya saya akan mengajukan 8 pertanyaan yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan situasi tersebut. Baiklah Ibu, masuk untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini suatu kasus saya anggap dilema etika atau bujukan moral ketika kasus tersebut mempertentangkan dua nilai. Ketika menghadapi kasus tersebut, yang saya lakukan pertama kali ialah menemukan nilai atau paradigma yang saling bertentangan. Jadi Ibu mengidentifikasi dengan cara mencari dua nilai yang saling bertentangan ya Bu ya? Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini biasanya saya lakukan sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlangsung. Terkadang harus mengutamakan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan golongan. Terkadang juga harus mendahulukan rasa kasihan daripada keadilan. Jadi pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini sifatnya relatif atau disesuaikan. Untuk permasalahan yang melibatkan banyak orang, biasanya saya minta saran dari orang lain, misalnya rekan guru, wakil kepala sekolah, bisa juga disampaikan dalam rapat sekolah. Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk pengambilan keputusan ini tergantung situasi dan kondisinya Ibu ya. Yang pertama bisa kita meminta saran baik itu dari rekan-rekan guru, kemudian wakil kepala sekolah, dan disampaikan dalam rapat. Iya, bisa disampaikan dalam forum atau rapat. Kemudian mengutamakan kepentingan untuk orang banyak ya Ibu ya. Ya Ibu, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedur yang biasa dilakukan yakni mempertimbangkan kepentingan yang lebih mendesak sesuai dengan kondisi dan situasi saat itu, dengan memperhatikan masukan dan saran dari orang lain. Ya. Lanjut ya Ibu. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif berjalan selama ini ketika keputusan diambil berdasarkan hati nurani dan niat yang baik atau tulus. Ya, jadi yang Ibu anggap efektif itu berdasarkan hati nurani Ibu ya, ya insting Ibu ya. Lanjut, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sering menjadi dilema ketika harus mengambil keputusan yang melibatkan kepentingan orang banyak dan individu. Juga keputusan yang melibatkan rasa kasihan dan keadilan. Pada kasus-kasus tersebut, saya harus jeli dalam melihat situasi dan kondisi untuk mengambil keputusan yang berdampak positif bagi semua.
Jadi kita harus jeli ya Bu ya, Iya. melihat kasus-kasus itu apakah kasus-kasus tersebut merupakan untuk kepentingan banyak orang dan berpihak pada keadilan ya Bu ya. Yang keenam, Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ada kalanya kasus tersebut harus disesuaikan di tempat, namun ada kalanya harus dijadwalkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Intinya kita harus pandai dalam melihat situasi dan kondisi. Ya. Berarti intinya harus bisa melihat situasi Ya, situasi dan kondisi. Apakah harus diselesaikan pada saat itu atau harus dijadwalkan ya Bu ya? Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jika saya menghadapi dilema yang sulit, biasanya saya minta saran dan masukan dari suami. Ya, minta saran kepada suami, Ya. boleh. Kemudian Bu, mungkin ada Mungkin dari guru juga ya. dari guru, Dari wakil kepala sekolah. Kepala. Jadi mungkin untuk kasus-kasus mungkin di sekolah Ibu ya, Ibu bisa meminta saran-saran atau masukan dari guru-guru atau rekan sejawat. Mungkin juga untuk pengambilan keputusan yang bersifatnya Ibu mengalami kejadian pribadi, Ibu bisa meminta saran kepada suami Ibu ya. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan yakni strategi atau cara mengambil setiap keputusan mungkin tidak sama, walaupun kasusnya mirip. Kemiripan kasus dan keputusan yang diambil sebenarnya tetap dapat jadi referensi, namun kita pun tetap harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sekarang. Iya, berarti untuk strategi atau cara pengambilan keputusan itu berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Ibu ya. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah berkenan dan bersedia diwawancarai. Saya kira cukup atas sesi wawancaranya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.